Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga kehadiran kita dalam majelis ilmu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang mewaspadai akhlak-akhlak yang tercela, yang harus kita tinggalkan, yang wajib untuk kita jauhi agar kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Tuba, beruntung, liman ketuwe wong, keberuntungan liman ketuwe wong, syaghalahu kang nyibukaken ing man apa aibuhu aibe man, an uyubin nasi saking pira-pira uyube aibe menungso.
Akhrajahul Bazzaru bi isnadin hasanin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntung bagi seseorang yang aibnya menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat untuk mengurus aib orang lain. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini hendaknya menyibukkan diri dengan aib kita, bukan dengan aib orang lain. Setiap kita pasti memiliki aib masing-masing. Aib artinya sesuatu yang kita tidak ingin orang lain mengetahui dari kita, sesuatu yang buruk, sesuatu yang enggak kita ingin dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk, berupa kemaksiatan atau berupa keburukan-keburukan yang lainnya. Pada umumnya seorang mukmin dia tidak ingin keburukan yang dilakukannya itu diketahui oleh orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan aib. Nah, itu yang disebut dengan aib. Setiap kita memiliki aib dan kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain. Maka karena setiap kita memiliki aib, hendaknya kita diperintahkan agar kita itu menyibukkan diri saja dengan aib kita, agar kita tidak kemudian mengurus aib orang lain. Karena kalau kita sudah sibuk dengan aib kita, tentu kita nggak ngurus aibnya orang lain. Tapi kalau kita sibuk ngurus aib orang lain, kita akan lupa untuk mengurusi aib kita sendiri. Nah, jadi kesibukannya itu adalah kesibukan ngurus aib sendiri, bukan mengurus aib orang lain. Ini sangat penting sekali. Kalau sampai seseorang itu menyibukkan dirinya dengan aib orang lain, sampai pada kemudian melakukan tajassus, yaitu mencari-cari aib orang lain, untuk kemudian disebarluaskan, maka pertama dia jatuh pada dosa perkara yang haram, yaitu tajassus. Demikian juga dosa menyebarkan aib, mencari aib orang lain dosa, menyebarluaskan aib orang lain juga suatu perbuatan dosa. Kemudian dia juga tidak bisa memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena dia lupa dengan aib yang ada pada dirinya, padahal dia juga memilikinya, bahkan aib dia bisa lebih besar dari aib orang lain. Karena itu muhasabah, selalu kita muhasabah terhadap diri sendiri. Muhasabah itu dengan mengetahui kekurangan diri sendiri, dengan kemudian senantiasa merenungkan aib diri sendiri untuk, kalau itu berupa dosa, segera untuk ditaubati, segera bertaubat kepada Allah. Kalau itu berupa hal yang kurang, maka kita tingkatkan. Misalnya amal saya kurang, tingkatkan. Dosa saya banyak, bertaubat segera dari dosa-dosa tersebut. Ini, jadi itu yang semestinya kita lakukan. Sibuklah dengan aib kita sendiri, agar kita terhindar dari ngurus aib orang lain. Biarkan aib orang lain, dia sendiri yang ngurus. Kita ngurus aib kita sendiri, kita segera bertaubat atas dosa yang kita lakukan tersebut. Nah, tetapi kebanyakan orang nyatanya sebaliknya, dia lupa dengan aibnya sendiri, tetapi dia lebih senang mengurus aib orang lain. Seakan-akan orang lain itu jauh lebih buruk dibandingkan dirinya. Padahal bisa jadi dirinya itu jauh lebih buruk dibandingkan orang lain. Nah, karena apa yang diurus adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Lupa dengan aibnya sendiri. Sehingga dikatakan dalam apa istilahnya itu, ada semut di seberang lautan tidak tampak, gajah di pelupuk mata terlihat.
Kok gitu? Terbalik. Terbalik. Jadi ada gimana? Yang benar? Semut di seberang lautan terlihat, tetapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Jadi tidak terlihat. Ada gajah di depan matanya, artinya di dirinya ada aib yang besar, kekurangan yang sangat banyak, tetapi dia nggak bisa melihatnya. Padahal itu ada pada dirinya. Tetapi semut yang kecil ada di seberang lautan sana, dia bisa melihatnya. Kenapa? Ya karena dilihat. Nah, karena dilihat. Mungkin nggak pakai mata, nggak bisa pakai pembesar dari kejauhan biar terlihat. Karena berusaha untuk dilihat, maka semut di seberang lautan pun akan terlihat. Aib sekecil apapun orang lain jika dicari, maka dia akan ketemu. Tetapi aib dia sebesar apapun, kalau dia tidak memperdulikannya, maka dia tidak akan bisa mengetahui aib dia sendiri. Penting ya, ini hal yang sangat penting hadis ini untuk diingat-ingat, khususnya pada masa sekarang di saat satu dengan yang lainnya seseorang saling mencari aib masing-masing. Artinya mencari aib saudaranya dan melupakan aib dirinya sendiri. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ta'azama gedhek-gedhekaken sapa man fi nafsihi ing dalem awak dhewe man, wahtalalan sombong sapa man fi misyatihi ing dalem mlakune man, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Laqiyallah artinya di sini laqiyallah artinya dia akan dihisab nanti pada hari kiamat, wa huwa khalihutai Allah alaihi ing atase man iku ghadbanu zat kang murqa. Akhrajahul hakimu wa rijaluhu thiqat. Barang siapa yang membesarkan dirinya sendiri, artinya dia menyombongkan diri sendiri dan dia berjalan dengan kesombongan, berjalan misyatal bikr, takabbur, kiber, keliru tadi. Jadi yamshi misyata bukan bikr tapi kiber, karena maknanya jauh sekali. Yamshi misyatal kiber, yang dia berjalan itu berjalannya orang yang sombong. Kalau bikrun itu perawan, kalau kibrun itu sombong, ya kan jauh maknanya. Salah ucap, baknya harusnya di belakang, keliru di depan, itu bisa keliru. Kalau misyatal bikr berarti kan berjalannya seorang gadis. Kalau misyatal kiber berjalan sombong. Nah, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Berjalan dengan sombong, dengan membusungkan dadanya, misalnya dengan begini-begini, kecuali jika ada uzur, misalnya kepalanya memang nggak bisa ditekuk ke bawah. Jadi dia memang terlihat lah kalau orang itu misalnya kaya, kalau orang itu memiliki jabatan yang tinggi, sebagian kemudian dia berjalan dengan berjalan yang sombong. Dia menyombongkan diri dalam hal berjalannya, membusungkan dadanya, kepalanya naik ke atas, tidak bisa ke bawah. Nah, itu berjalan untuk menunjukkan kesombongan, menunjukkan bahwa dirinya itu besar, menunjukkan dirinya lebih dari yang lainnya dan yang lainnya itu rendah. Nah, itu misyatal kibr. Kita tahu bahwa sombong itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam hadis sebelumnya telah kita sebutkan, orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan, dia tidak akan
masuk surga ma'al awwalin. Nah, yang menunjukkan bahwa dosa sombong itu adalah dosa besar, yaitu tidak mau menerima nasihat orang lain dan dia cenderung merendahkan orang lain. Itu yang disebut dengan kibr atau sombong. Nah, ada namanya misyatul kibr, yaitu berjalan yang untuk menunjukkan kesombongan dengan membusungkan dadanya, dengan dangak kepalanya dan sebagainya tanpa uzur, memang dalam rangka untuk memperlihatkan kebesaran dirinya. Orang yang seperti itu nanti pada hari kiamat Allah murka kepadanya. Bahkan dahulu ada seseorang yang diceritakan di dalam Al-Quran pada zaman Nabi Musa alaihi salam, namanya Qarun, yang juga masih kerabat dari Nabi Musa alaihi salam, dengan harta benda yang sangat banyak, kekayaan yang melimpah. Qarun menyombongkan dirinya, melakukan misyatal kibr. Dia berjalan dengan penuh kesombongannya, yang kemudian turun azab Allah. Dia dan seluruh harta kekayaannya itu ambles ke dalam tanah dan tertutup oleh tanah. Sehingga orang sekarang sering menyebut kalau dapat harta, menyebutnya harta korun atau harta karun. Padahal ya belum tentu kalau itu adalah hartanya korun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu di zaman sebelum Nabi Muhammad, azab itu sebagian azab itu seketika diturunkan ketika seseorang melakukan kekufuran atau kemaksiatan. Tetapi di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar azab itu nanti pada hari kiamat, tidak ketika seseorang di dunia. Maka di sini dikatakan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan murka Allah, artinya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong, hilangkan kesombongan dari dalam hati. Seseorang itu di satu sisi punya kelebihan, tetapi di satu sisi dia pasti juga memiliki kekurangan. Manusia tidak bisa dia hidup sendiri. Manusia dia membutuhkan orang lain. Dia tidak kaya secara mutlak. Sekaya-kayanya manusia dia butuh kepada yang lainnya. Orang yang misalnya hartanya miliaran, dia butuh para petani untuk menanam padi untuk dia makan. Sekaya-kayanya orang, dia membutuhkan kepada penjahit untuk menjahitkan pakaiannya. Sekaya-kayanya orang, dia butuh pak tukang untuk membangunkan rumahnya. Semuanya membutuhkan kepada orang lain. Itu manusia. Al-Ghaniyyu, yang kaya itu adalah Allah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah yang kaya, yang enggak membutuhkan kepada selainnya. Sama sekali Allah enggak membutuhkan kepada selainnya. Sementara kita semuanya fuqara. Yang pasti kita fuqara'u ilallah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan hidup kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Tidak sedetik pun kita lepas dari membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahir kita juga membutuhkan kepada sesama kita. Karena itu untuk apa sombong? Di satu sisi kamu punya kelebihan, di sisi lain kamu punya kekurangan. Kamu menyombongkan kelebihan kamu, tetapi kamu lupa dengan kekurangan pada diri kamu yang tidak layak untuk disombongkan. Apalagi sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kekayaan yang kita miliki adalah amanah dari Allah, pemberian dari Allah. Jika Allah berkehendak, kapanpun bisa kemudian seseorang dibuat miskin, dibuat fakir secara mendadak. Bertahun-tahun dia kaya raya karena kesombongannya, bisa
5 menit atau 1 jam kekayaannya hangus terbakar, tidak tersisa. Jika Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Seseorang yang tampan, yang cantik tidak perlu sombong dengan kecantikan dan ketampanannya. Jika Allah berkehendak, 1 menit bisa habis ketampanan dan kecantikan dia. Karena itu enggak ada sesuatu yang patut disombongkan oleh kita manusia. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur, pencipta alam semesta ini. Dia satu-satunya zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu utawi kesusu iku minasyaitani setengah sangking penggaweane syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Terburu-buru itu adalah salah satu dari perbuatan syaitan. Artinya sesuatu hal yang tercela. Terburu-buru itu sesuatu hal yang tercela. Jangan kita melakukan sesuatu itu dengan terburu-buru, tetapi fikirkanlah masa-masa, fikirkanlah baik-baik sebelum dilakukan. Gimana nanti kalau saya melakukan ini, nanti bagaimana jika saya mengatakan ini, nanti bagaimana. Fikirkan masa-masa matang-matang, kemudian jika itu baik, jika itu perbuatan, ucapan yang mendatangkan pahala, laksanakan. Jika itu membawa madarat, membawa keburukan untuk dirinya dan orang lain, maka jangan dilakukan. Jangan terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Banyak orang yang menyesal. Banyak orang yang menyesal akibat dari terburu-buru. Terburu-buru. Namanya orang terburu-buru kalau melakukan sesuatu, banyak yang kemudian hasilnya itu mengecewakan. Rata-rata suatu perbuatan yang dilakukan secara terburu-buru hasilnya mengecewakan. Belajar ilmu agama saja kita nggak boleh terburu-buru. Harus secara harus secara tadriji, secara berangsur-angsur. Pahami kitab-kitab mukhtasarat terlebih dahulu, baru kitab di atasnya, Sebelum memahami yang dasar, jangan beralih ke kitab yang lebih besar. Begitu seterusnya. Semuanya harus direncanakan, semuanya harus difikirkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Banyak sebagian santri yang terburu-buru. Dia belum paham matan jurumiyah, dia pengen cepat belajar alfiyah. Akhirnya udah dia lompat cari tempat yang lain yang langsung kursus alfiyah. Ya nggak bisa, kamu buru-buru hasilnya pasti akan mengecewakan. Kita harus bersabar dalam belajar, harus bersabar melangkah satu demi satu, pelan-pelan, dan semuanya serba didasari oleh pemikiran. Ada sebagian yang buru-buru, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya tidak bisa istiqomah melakukan hal yang hal yang sebenarnya itu lebih bermanfaat bagi dia. Ada yang berhenti dari mondok karena ingin buru-buru, pengen bisa ini dan bisa itu, pengen ini dan itu, akhirnya gagal. Semuanya gagal gara-gara al-ajalah, dari sifat terburu-buru. Jadi semuanya harus difikirkan sebelum dilakukan, sebelum seseorang itu melangkah. Kecuali dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal buru-buru itu sesuatu hal yang baik, terutama terburu-buru dalam melakukan sesuatu yang nyata-nyata itu berupa kebaikan. Nyata-nyata berupa kebaikan. Jangan ditunda besok.
Kalau misalnya kamu ada uang mau infak, misalnya, nggak usah dipikir terlalu lama. Kalau mikirnya lama, saya masih butuh ini, butuh itu, butuh ini, nggak jadi infak. Udah langsung aja kasihkan untuk infak. Nah, kalau kita mau melakukan sholat, sholat aja. Nggak usah dipikir, kalau saya sholat nanti ada teman yang datang apa enggak ya. Kalau nanti saya sholat, nanti jangan-jangan duit saya diambil orang, dan sebagainya. Kelamaan mikirnya nanti kamu nggak melakukan kebaikan. Nah, jadi ada pengecualiannya. Nah, kalau sesuatu hal itu sudah nyata sebagai hal yang baik, maka jangan banyak mikir, langsung kerjakan. Tetapi sesuatu hal yang masih mengandung kemungkinan baik, buruk, dan seterusnya, maka dia harus difikirkan masa-masa untuk kemudian diambil sebuah langkah untuk untuk dia melangkah atau tidak melangkah ke arah sesuatu yang kita inginkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain itu ada beberapa hal dikecualikan dari al-ajalah. Nah, misalnya menguburkan jenazah, kemudian menikahkan anak gadis ketika sudah dapat jodoh, nggak usah ditunda-tunda, langsung secepatnya. Itu ada 5 hal yang itu dikecualikan dari al-ajalatu minasyaiton. Nah, mungkin dalam hadis yang lain nanti akan disebutkan. Jadi kalau buru-buru itu seseorang tidak akan bisa dalam kebanyakan perbuatan tidak akan bisa meraih keberhasilan. Sesuatu yang dilakukan secara buru-buru. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyu'mu su'ul khuluqi. Asyu'mu utawi pesimis. Saya lupa bahasa Jawanya itu apa. Pesimis itu bahasa Jawanya apa? Itu pun bukan bahasa Indonesia. Pesimis. Asyu'mu utawi pesimis iku su'ul khuluqi, alane akhlak. Akhrajahu Ahmadu wa fi isnadihi dha'fun. Asyu'mu su'ul khuluqi. Jadi pesimis itu adalah akhlak yang buruk. Sebagian ulama mengatakan asyu'mu su'ul khuluq, artinya pesimis itu bisa melahirkan akhlak-akhlak yang tercela. Pesimis itu nggak ada harapan. Pesimis itu orang yang seperti putus asa, nggak ada harapan ke depan, nggak memiliki harapan. Kebalikannya namanya optimis. Nah, jadi ada pesimis, ada optimis. Kalau optimis itu besar harapannya. So, nanti begini. Itu namanya optimis. Kalau pesimis, enggak mungkin saya bisa, saya begini. Pesimis. Pesimis bahwa dia enggak memiliki harapan akan bisa meraih ini dan itu. Itu namanya syu'um. Kalau kebalikannya itu apa? Istilahnya tafaul. Tafaul. Orang yang mutafailan, yang memiliki optimisme tinggi, itu biasanya dia akan meraih kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Orang yang hidup penuh optimis, maka dia juga akan hidup penuh semangat untuk meraih keinginan, cita-cita yang diinginkannya. Tapi seseorang yang hidupnya penuh dengan pesimis, maka biasanya dia loyo, lemah, nggak ada keinginan untuk meraih, karena dalam keyakinannya dia nggak akan bisa meraihnya. Melihat kondisi dia, nggak mungkinlah saya bisa kayak dia, nggak mungkinlah saya bisa melakukannya, dan seterusnya. Akhirnya ya ketika seperti itu dia berhenti dari berbuat. Dia berhenti dari melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, sebaliknya, orang yang senantiasa optimis, maka dia akan melakukan banyak hal.
Nah, maka disebutkan di sini asyuk musu'ul khuluq. Pesimis itu bisa melahirkan akhlak yang buruk, akan menjadikan seseorang itu berakhlak yang buruk karena dia sudah semacam putus asa terhadap dirinya sendiri sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati. Innal la'anin sak temene pira-pira wong kang tukang laknat iku la yakununa ora ana sapa al-la'anin iku syufa'a wong kang nyafaati wala syuhada'a lan ora wong kang dadi saksi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Akhrajahu Muslimun. Nah, ini sudah sering kita sampaikan tentang masalah ini pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang melaknat seorang muslim, bahwa melaknat seorang muslim itu tergolong sebagai dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain telah kita sebutkan la'nul muslim kaqatlihi. Melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Nah, maksudnya dosanya itu besar. Melaknat seorang muslim itu dosanya besar. Melaknat itu artinya mendoakan keburukan untuk orang lain. Nah, mendoakan orang lain jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya melaknat. Kalau dalam bahasa Jawa namanya nyukur nih, mudah nyukur nih wong. Nah, jadi dia melaknat orang lain, itu sesuatu hal yang sangat buruk. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat perempuan tentang penyebab banyaknya kaum perempuan masuk neraka, salah satu penyebabnya adalah karena kalian banyak melaknat orang lain, dan yang kedua penyebabnya karena kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Nah, penyebab yang pertama karena kaum perempuan banyak melaknat orang lain, banyak mendoakan keburukan untuk orang lain. Ini penyebabnya. Dan laknat ini apa? Yang dimaksud laknat ini adalah laknat yang bi ghairi haq. Melaknat seorang muslim tanpa hak. Berarti ada melaknat yang bil haq. Ada seperti yang sudah kita sebutkan. Misalnya melaknat orang yang jelas-jelas sudah mati dalam keadaan kafir. Misalnya kita mengatakan iblis laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih, atau kita mengatakan siapa Abu Lahab la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, itu boleh. Itu namanya melaknat bil haq. Kalau melaknat bi ghairil haq, maka inilah yang tergolong sebagai dosa besar. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ayyara buka sapa mukmin atau menelanjangi sapa man akhahu ing sedulure man bidzanbin kelawan dosa lam yamut mongko ora mati sapa man hatta ya'malahu sehingga nglakoni sapa man ing dzanbun. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati. Hadis ini harus diingat-ingat betul ya. Dihafalkan, kalau perlu dicatat dengan sebaik-baiknya, dicatat dengan besar-besarnya untuk kita ingat. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya akibat dari seseorang itu menelanjangi saudaranya sesama muslim dalam dosa yang dilakukannya. Nabi mengatakan, barang siapa yang membuka dosa saudaranya sesama muslim,
maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Sangat bahaya. Nah, bahaya apa yang bahaya? Bukan hadisnya yang bahaya. Yang bahaya adalah perbuatan membuka dosa yang dilakukan oleh saudara sesama muslim. Maka dia akan melakukan dosa yang sama sebelum dia mati. Artinya dia nggak akan mati kecuali dia telah melakukan dosa tersebut. Misalnya ada seseorang melakukan perbuatan apa? Melakukan perbuatan dosa tertentu. Kemudian kamu telanjangi dia. Maksudnya telanjangi itu kamu siar-siarkan, kamu umumkan, kamu viralkan. Si fulan melakukan dosa ini, si fulan melakukan dosa ini. Kamu kayak orang bersih saja, sehingga dia memberitahukan dosa orang tersebut kepada banyak orang. Nabi mengatakan apa? Dia nggak akan mati kecuali dia melakukan dosa yang sama dengan apa yang dia lakukan. Nah, bahaya untuk kita jika sampai kita melihat teman kita, saudara kita melakukan dosa kemudian kita viralkan, bahaya untuk kita. Kenapa? Bisa dikatakan kita seseorang akan sebelum mati dia akan melakukan dosa yang sama seperti yang dia lakukan. Jadi semestinya bagaimana? Kalau kita melihat saudara kita, teman kita melakukan sebuah dosa, kita menasihatinya. Bukan kita membuka aibnya, bukan kita menviralkan dosa itu. Tetapi kita menutup aib itu dengan kemudian kita memberikan nasihat kepada dia, 4 mata. Bukan diberi nasihat di di Facebook atau memberikan nasihat, alasannya memberi nasihat tetapi di Facebook, atau memberikan nasihat tetapi di buat status atau membuat story misalnya dengan menyebut namanya. Nah, kalau nyindir-nyindir saja ya nyindir-nyindir saja. Kalau yang secara umum, memberi nasihat secara umum tidak masalah. Tetapi kalau nyindir tetapi alamatnya jelas itu juga masalah. Atau seseorang langsung menyebut nama di media sosial misalnya, itu sama dengan menviralkannya, sama dengan dia menyebar luaskan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Waspada, kamu akan melakukan dosa yang sama seperti yang dia lakukan. Ini makna hadis ini. Jadi betul-betul kita harus berhati-hati. Coba ingat-ingat. Coba ingat-ingat. Ini sering kita juga merenungkan hal yang seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu hal, pernah nggak kita mencela orang lain atau kita karena dosa, ketika seseorang melakukan dosa, pernah nggak kita kemudian membuka dosa orang lain terhadap dosa yang kita lakukan sekarang? Kalau diurut bisa jadi dulu memang dia pernah melakukan, sehingga sekarang dia melakukan dosa yang sama yang dia pernah lakukan. Jadi meskipun kita dalam meninggalkan dosa ini lillahi ta'ala, bukan semata-mata karena takut dari akibatnya, tetapi kita meninggalkan dosa itu karena Allah. Karena itu maksiat, maka kita tinggalkan. Karena membuka aib orang lain itu maksiat, maka kita tidak lakukan. Bukan semata-mata karena kita takut akibat yang akan terjadi. Takut juga nggak apa-apa, karena Nabi menakut-nakuti kita dengan itu, dan akibatnya juga bukan sesuatu kerugian duniawi, tetapi kerugian ukhrawi karena permasalahan maksiat. Seseorang yang membuka maksiat orang lain, dia akan melakukan maksiat yang sama dengan apa yang dia lakukan. Artinya kan kita juga takut jatuh kepada dosa
yang sama seperti yang dia lakukan. Maka jangan kita kemudian melakukan ta'yir atau ayyaro. Di sini artinya membuka dosa yang dilakukan, menviralkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Karena jangan-jangan apa? Orang itu sudah taubat dan Allah sudah mengampuni dosanya. Dia memang melakukan dosa, iya. Jangan-jangan dia begitu melakukan dosa, dia sudah langsung bertaubat kepada Allah dan Allah sudah mengampuni dosa dia. Sementara kita masih sibuk untuk menviralkannya, sementara Allah sudah mengampuni dosa dia. Bisa jadi, karena Allah Maha Pengampun. Apalagi orang melakukan dosa itu adalah orang yang paham ilmu agama. Dia paham bagaimana dia cara bertaubat. Begitu dia melakukan dosa, dia langsung bertaubat, tapi keburu ketahuan kamu, kemudian kamu menviralkannya sampai seminggu, sebulan, padahal dia dalam sehari itu Allah sudah mengampuni dosa dia. Tapi orang lain masih sibuk untuk untuk menviralkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dia terus melakukan dosa sementara Allah sudah mengampuni dosa-dosa dia. Maka harus diwaspadai ini. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang membuka dosa saudaranya sesama muslim, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama itu. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun, azab kang abot, azab kang banget, lilladzi katuwe wong yuhaddisu kang ngomongi sapa alladzi, atau kang ngomong sapa alladzi fayakdzibu nuli goroh sapa alladzi, liyudhika supaya gawe guyu sapa alladzi bihi kelawan omongan alqauma ing kaum. Wailun, azab kang banget lahu ketuwe alladzi, summa wailun nuli azab kang banget lahu ketuwe alladzi. Akhrajahu salasatu wa isnaduhu qawiyyun. Nah, ini juga harus diwaspadai. Isi dari hadis ini penting sekali karena banyak orang yang melakukannya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, azab yang berat bagi orang yang mengucapkan suatu perkataan tujuannya untuk membuat orang tertawa, tujuannya untuk ngelawak orang biar tertawa, tapi dia kayak gzibu, dia berbohong. Dengan ucapannya itu berbohong, tujuannya untuk ngelawak. Seseorang berbicara bohong, tujuannya untuk membuat orang lain terpingkal-pingkal, tertawa. Kalau sudah orang lain tertawa terpingkal-pingkal sampai terkencing-kencing, dia baru puas. Puas. Puas karena sudah lucu. Besok diundang lagi untuk melawak. Besoknya diundang lagi untuk melawak. Isinya bohong semua. Enggak ada yang jujur. Semuanya bohong. Artinya ucapannya dia berupa sesuatu yang enggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kebanyakan pelawak itu bohong. Isinya bohong. Karena kalau enggak bohong enggak lucu. Enggak bisa lucu. Kalau jujur ya enggak lucu. Sehingga kebanyakan para pelawak itu kalau melawak bahannya adalah bohong-bohong, semuanya kebohongan. Kebanyakan, enggak seluruhnya, tetapi kebanyakan, karena itu sebagai bahan yang bisa membuat dirinya itu lucu. Harus diwaspadai, harus diwaspadai. Nabi sampai mengatakan wailnya itu 3 kali, wailun lahu di depan, kemudian wailun lahu, thumma wailun lahu. Artinya azab yang berat bagi orang yang melakukan itu.
Sekarang ada istilah namanya prank, ya, istilah prank. Itu juga apa? Itu dosa. Ya. Jangan sampai kita melakukan prank terhadap orang lain, karena itu kan bohong. Itu kan bohong. Misalnya kamu kesini nih, saya kasih prank kosong. Nah, nggak ada apa-apanya. Kak, saya kasih duit ini. Ternyata nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau prank itu bisa membahayakan keselamatan orang lain, seperti yang ada di TikTok atau di YouTube. Nah, banyak video-video pendek prank yang itu bisa membahayakan saudara sesama muslim, membahayakan orang lain. Yang di prank itu bisa dalam bahaya. Ini juga bahkan bisa masuk dalam kategori dosa besar. Jangan ikut-ikutan kita dengan sesuatu yang viral di media sosial berupa ngeprank itu. Karena banyak di antara kadang santri yang juga ikut-ikutan, nggak menyadari kalau itu adalah perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat yang harus dihindari. Kita habiskan tinggal 2 hadis. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi kafaratun kafarah. Kafarah artinya pelebur dosa. Man tahu man utawi wong tahu kang ngrasani sapa sira ing man antastaghfira ing yen jaluk sepura sapa sira lahu ketuwe man. Rawahul Harits bin Abi Usama bisanatin dhaif. Nah, kafarah itu artinya pelebur dosa. Seseorang yang menggunjing saudaranya kemudian dia memintakan ampunan untuk dia. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila gunjingannya itu belum sampai kepada yang bersangkutan. Misalnya si A sama si B itu menggunjing, ngerasani si C. Nah, si B itu begini, si C itu begini. Dia rasan-rasan dua orang. Kemudian isi dari rasan-rasan itu kontennya belum sampai kepada si C. Belum sempat sampai. Karena dia bilang, benar-benar ini rahasia kita berdua ya, kata dia. Rahasia kita berdua, jangan sampai kepada yang digunjing, apalagi kepada orang lain. Belum sampai kepada orang yang digunjing itu. Maka di sini kalau dia mau bertaubat, maka dia hendaknya dia beristighfar, mendoakan orang yang diribah. Nah, mendoakan ampunan untuk orang yang diribah. Jadi karena nggak sampai bahan yang konten ribahnya itu nggak sampai kepada yang diribai. Kalau nggak sampai itu marah atau enggak? Ya enggak, namanya nggak tahu. Kalau saya misalnya kamu rasani, kamu ribah, seburuk apapun kamu ribah, kalau saya nggak dengar, ya saya santai-santai saja. Wong saya nggak dengar. Maka di saat itu kalian harus banyak beristighfar untuk saya. Doakan saya. Kalau kamu ingin diampuni dosa ribah kamu ingin dosa ribah kamu diampuni, maka doakan saya sebanyak-banyaknya. Itu namanya kafarohnya itu. Kafarohnya kamu mendoakan orang yang kamu ribai. Untuk melebur dosanya kamu mendoakan orang yang kamu ribai. Itu apa? Jika konten ribahnya belum sampai ke orang yang diribah. Tapi kalau saya sudah dengar, karena mulut ini sulit untuk nggak bocor, ini sulit, mesti bocor. Mesti bocor. Ada saja yang menyampaikan, karena diribah di sana, kemudian diribah di tempat lain. Ada saja yang membocorkannya. Karena nggak setiap orang yang kamu ajak bicara itu bisa dipercaya. Nah, dia meskipun kamu bilang ini rahasia ya, nanti dia juga bilang ke temannya ini rahasia ya, nanti akan menyebar luas. Semua jadi rahasia umum. Nah, jadinya rahasia umum. Kalau sudah bocor dan sampai kepada yang diribah,
maka kamu harus minta maaf. Nah, nggak bisa hanya kamu berdoa untuk yang diribai. Kamu harus minta maaf, datang kepada orang yang kamu ghibah, mohon maaf karena dia telah menghibahnya, meminta halalnya, meminta maaf kepada dia, baru nanti Allah akan mengampuni dosa dia. Tapi kalau belum sempat sampai kepada yang diribah, kamu bisa melebur dosa kamu dengan cara mendoakan orang yang kamu ribah. Meminta ampunan untuk orang yang kamu ribah. Paham ya rinciannya? Bukan dosa ribah itu bisa dihapus dengan mendoakan yang diribah saja. Enggak semua. Ribah kafaroh yang di sini adalah apabila ribah kontennya belum sampai kepada orang yang diribai. Itu baru bisa dihapus dosanya dengan mendoakannya. Tetapi apabila enggak, sudah sampai, maka wajib kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena orang itu sudah sakit hatinya. Ketika diribah sudah sakit hatinya. Karena sudah tahu bahwa dirinya itu diribah. Berarti kita telah melakukan dosa yang berkaitan dengan manusia karena sudah menyakiti saudara sesama muslim. Hadis yang terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali utawi luweh dan sengit-sengitene wong lanang ilallahi maring Allah iku al-aladul khasimu wong kang banget permusuhane akhrajahu Muslimun. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di antara orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa melakukan permusuhan dengan orang lain, pertengkaran dengan orang lain, dengan saudara sesama muslim. Musuhnya banyak, ini sama ini enggak akur, ini sama ini enggak akur. Dia saja orangnya yang kayak begitu. Sama yang ini dia bermusuhan, sama yang itu bermusuhan, sama yang itu bermusuhan. Berarti yang bermasalah kan orang ini. Nah, bukan nunjuk dia enggak. Artinya yang bermasalah kan ini karena selalu yang bertengkar itu kok selalu dia. Musuhnya ganti-ganti. Tapi orangnya tetap dia, yang satu tetap dia, yang lain bisa berubah-ubah orang. Tapi biangnya kok tetap ini saja. Itu yang disebut al-aladul khasim. Tentu yang dimaksud adalah perseteruan yang bighairi haq. Yang bighairi haq. Jadi ini tercela, hadis ini adalah mencela perbuatan mukhasamah, yaitu saling berseteru, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya di antara sesama muslim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang kewaspadaan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Semoga kita bisa meninggalkannya, bukan hanya menyampaikannya, tetapi kita juga bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori akhlak yang buruk. Selanjutnya kita akan membahas seperti apa akhlak-akhlak yang mulia yang sudah semestinya kita hiaskan pada diri kita sehingga menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.